Ya, terkait dengan tren neraca perdagangan Indonesia dan juga Amerika Serikat, saat ini saya sudah tersambung secara eksklusif bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Rosan Roslani, ada juga General Manager Bank Negara Indonesia New York, Bapak Aidil Azhar, serta ada perwakilan dari Golden Nest Corporation, Bapak Jamie Pranyoto. Bersama-sama kita akan membedah jurus perkuat ekosistem diaspora demi ekspor RI kian masif. Salam Pak Rosan, Pak Aidil, dan juga Pak Jamie. Salam Pak. Selamat siang, selamat malam. Selamat pagi, Iya, Pak Gibran. Selamat ya pagi. semoga sehat selalu Bapak-Bapak semuanya ya. Kita mau membahas terkait dengan hal ini. Saya mau ke Pak Rosan terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kalau kita melihat evaluasi tren dari hubungan dagang serta prospek peningkatan kerjasama di sektor ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat, Pak? Mas Iqbal, kalau kita lihat memang eh, peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat kalau saya 2021 dan 2020 itu kenaikannya perdagangan kita itu lebih dari 36%. Dibandingkan tahun 2020 mencapai 37 miliar dolar. Dan surplusnya pun juga sangat luar biasa. Surplus tertinggi yang kita capai selama ini yaitu 14,1 miliar dolar. Itu dari segi perdagangan dan juga dari segi investasi dari 2020 ke 2021 itu hampir 76%. Jadi kurang lebih 2,5 miliar dolar. Jadi kalau dari perdagangan US menjadi second largest trading partner kita, nomor 2 terbesar sudah China, dan dari investasi atau foreign direct investment US nomor 4 terbesar untuk Indonesia. Dan ini akan lebih meningkat lagi, tadi sempat disampaikan bahwa pada per Maret ini surplusnya sudah mencapai 6,5 miliar dolar. Dan ini memang tadi ditunjang oleh industri-industri seperti apparel, minyak nabati, kemudian juga oleh alas kaki, oleh jori dan yang lain-lain. Dan kita melihat tren ini akan terus meningkat ke depannya dan ini bisa memberikan peningkatan yang sangat tinggi terhadap dari segi perdagangan dan juga investasi. Mhm. Oke, Pak Rosan, kalau kita lihat sejauh ini bagaimana sih evaluasi terhadap dukungan perbankan terutama BNI dalam hal membantu proses kerjasama dan juga hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat sehingga bisa berjalan dengan lancar, Pak? Ya tentunya peran perbankan kita, terutama BNI dalam hal ini sangat luar biasa ya, dalam membantu terutama kita, diaspora kita yang kurang lebih itu 200.000 orang. Dengan program-program mereka tidak hanya memberikan fasilitas perbankan, tetapi yang penting juga memberikan program edukasi finansial kepada para diaspora untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Dan semua fasilitas perbankan itu diberikan dalam hal ini oleh BNI secara masif karena BNI juga mempunyai cabang di banyak negara. Dan ini benar-benar sangat dirasakan asas manfaatnya. Saya mendapatkan laporan dari banyak diaspora dengan keberadaan BNI, apalagi BNI juga mempunyai program ekspora yang sangat-sangat membantu diaspora kita juga SME kita selama ini terutama di US di Amerika Serikat ini. Mhm. Oke, selanjutnya saya mau ke Pak Aidil. Pak Aidil, kalau kita melihat apa saja solusi keuangan yang disediakan BNI New York kepada nasabah diaspora, Pak? Ya, baik Mas Gibran. Jadi solusi keuangan yang biasa kita sediakan kepada diaspora Indonesia itu berupa pinjaman baik untuk modal kerja maupun untuk misalnya pembelian peralatan, kendaraan, pembelian tempat usaha, dan lain sebagainya. Jadi dalam dunia perbankan kita biasanya mengkategorikan ini sebagai pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi. Di samping itu, pelaku usaha diaspora Indonesia yang biasanya melakukan transaksi perdagangan impor ataupun ekspor, BNI New York juga bisa memberikan layanan trade finance, Mas Gibran. Jadi misalnya dengan pemberian pembukaan LC, advising LC, LC discounting, trust receipt, dan lain sebagainya. Ataupun juga layanan foreign exchange. Di samping itu, berdasarkan observasi kami ya selama ini, jadi banyak pelaku bisnis diaspora Indonesia yang membeli barang atau impor dari Indonesia, sehingga mereka kadangkala memerlukan rekening operasional dalam mata uang rupiah, misalnya untuk melakukan pembayaran ke partnernya di Indonesia.
Mhm. Jadi dalam hal ini BNI juga bisa membantu mereka untuk membukakan rekening rupiah tanpa harus mereka kembali ke Indonesia. Karena BNI New Mhm. York sudah bekerja sama dengan unit di BNI dalam negeri untuk pembukaan rekening rupiah. Begitu, Mas Gibran. Oke, Pak Jemi, kalau sejauh ini apa saja sebenarnya fasilitas atau solusi keuangan dari BNI yang telah digunakan, Pak? Ya, kami Golden Edge sudah menjadi nasabah BNI sudah 10 tahun lebih, dan selama ini kami menggunakan fasilitas sebagai untuk modal kerja. Dan dari situ, seperti yang dikatakan dengan Pak Aidil, kami banyak sekali melakukan perkembangan di bidang yang lain, dan saya melihat BNI cukup luas di sini, Pak, dalam ini. Pertama kali waktu kami bekerja dengan BNI, kami masih 100% dalam posisi hanya importer dan kemudian distributor. Dan mulai dari 10 tahun belakang ini kami mulai bergerak di bidang food manufacturing, Pak. Jadi pabrik makanan. Jadi ada suatu perubahan COGS atau mulai ke pembelian alat. Nah, di sini saya melihat BNI cukup luas, Pak, ya, walaupun secara di atas kertas hanya sebagai modal kerja, tapi saya lihat ini secara keseluruhan sebenarnya itu full package untuk mensupport kami yang ada di sini. Itu yang dari saya, Pak. Mhm. Oke, kalau bagaimana sebenarnya Pak evaluasi terhadap kemudahan dan juga kelengkapan solusi keuangan yang diberikan BNI New York selama ini, Pak Jemi? Ya, ya itu, Pak, karena kan saya melihat BNI itu bukan sebagai bank Indonesia yang ada di Amerika, bukan demikian, Pak, ya. Itu adalah bank Amerika yang dimiliki oleh Port Indonesia. Jadi peraturan-peraturannya selalu mengikuti apa yang di sini dengan FDIC dan segala macam audit. Jadi itu ada keterbatasan di situ. Jadi saya mengerti BNI bukan suatu bank yang menyediakan istilahnya all for one. Jadi semuanya mulai dari retail, mulai dari SBA, itu tidak ada. Mereka hanya fokus ke modal kerja. Nah, dari apa yang mereka fokuskan di situ, saya melihat itu suatu hal yang mereka benar-benar sangat perhatikan di situ. Selama saya 10 tahun saya dengan BNI, hampir setiap pergantian general manager, saya selalu mendapat kunjungan kerja, barusan dengan Pak Aidil dengan tim datang 3 bulan yang lalu ke pabrik saya, kemudian kita banyak melakukan diskusi. Nah, hal seperti itu yang walaupun secara tertulis atau secara di atas kertas hanya modal kerja, tapi sebenarnya mereka secara keseluruhan banyak memberikan perhatian, malah mungkin pendidikan, malah mungkin pengarahan, dan mereka secara keseluruhan secara tim itu kompak untuk membantu kami sebagai dalam tara UKM ini, Pak, ya, untuk bisa berkembang ke arah yang lebih tinggi. Mhm. Oke, saya mau ke Pak Rosan lagi. Pak Rosan, sebenarnya berapa besar kebutuhan layanan jasa perbankan oleh diaspora di Amerika Serikat Anda melihatnya? Terima kasih Mas Iqbal. Dan kalau boleh saya sampaikan kebutuhan sangat-sangat besar dan saya mengapresiasi BNI karena BNI itu sangat proaktif gitu. Jadi mereka tidak hanya menunggu bola tapi juga menjemput bola. Karena apalagi kemarin di tengah COVID-19 ini itu kan menjadikan lebih challenging lagi buat para diaspora kita melakukan aktivitas usaha. Tetapi di sini BNI sangat memberikan fleksibilitas yang tinggi dikala para diaspora kita mengalami beberapa kendala dengan memberikan beberapa kemudahan sehingga membuat kelangsungan dari dunia usaha berjalan baik dari yang segala kecil, dari segala small medium enterprise ya sampai yang berskala besar. Nah, itu yang saya mendapatkan laporannya dan ini sangat-sangat membantu karena kembali lagi diaspora kita sangat banyak, kurang lebih 200.000 tersebar di seluruh Amerika Serikat ini dan tentunya ini membutuhkan pembiayaan yang cepat, yang tepat dan juga yang mengerti dunia usaha dari para pengusaha kita, tapi juga regulasi dan juga kompetisi yang ada di US ini. Jadi kebutuhannya sangat
BNI sangat proaktif dalam menyambut bola yang ada di antara diaspora ini. Oke, kalau evaluasi terhadap kiprah diaspora di Amerika Serikat sejauh ini seperti apa Pak Rosan? Ya, diaspora kita ini yang di Amerika Serikat ini mereka boleh saya sampaikan sangat luar biasa ya karena mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi dan juga saling mensupport. Dan tentunya dari skala dunia usahanya ini kalau kita bicara dunia usaha diaspora ini kan bervariasi dari yang saya sampaikan dari yang kecil, menengah dan yang besar. Dan untuk mereka untuk bisa bertahan tentunya berkompetisi dan persaingan dunia usaha itu di sini juga lumayan tinggi, tetapi dengan kerjasama yang baik juga saling mengisi dan juga meningkatkan, paling penting adalah daya saing itu membuat dunia usaha diaspora kita di sini tidak hanya bisa bertahan tapi juga justru bisa berkembang masa-masa pandemi yang tentunya tidak mudah buat kita semua tetapi berhasil dilewati dengan baik oleh para diaspora kita. Oke, kalau saya mau ke Pak Aidil kalau Anda lihat bagaimana tren transaksi keuangan diaspora yang selama ini sudah ditangani oleh BNI New York, Pak? Wah, trennya sangat bagus ya. Jadi terlebih di beberapa tahun terakhir di mana pemerintah Indonesia kan memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap pelaku usaha UMKM kita ya, baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Jadi kita banyak memberikan pinjaman ataupun solusi keuangan kepada mereka, terutama yang golongan UMKM ya Pak ya. Kita melihat semakin banyak diaspora Indonesia di Amerika Serikat maupun di Amerika Utara ya, khususnya Kanada yang memang ingin berwira swasta dan mengembangkan bisnisnya di sini. Bahkan banyak di antara mereka yang mencoba untuk meleverage keunggulan produk-produk di Indonesia untuk dijual ke pasar Amerika Serikat dan Kanada. Tentunya ini sangat baik ya karena mereka juga dapat turut andil dalam meningkatkan transaksi ekspor Indonesia. Berarti kan mereka membeli barang dari Indonesia, otomatis meningkatkan ekspor dari Indonesia. BNI New York sebagai salah satu cabang bank BUMN yang ada di Amerika Serikat itu kami siap untuk membantu pelaku diaspora Indonesia yang ingin berwira swasta dan mengembangkan bisnisnya di sini. Karena banyak juga dari mereka yang memang masih awam dan kesulitan untuk akses ke perbankan lokal. Sehingga peranan kami adalah membantu mereka agar bisa bankable, bisa memenuhi persyaratan pinjaman seperti misalnya untuk pembuatan laporan keuangan ataupun misalnya dia membuat feasibility study sehingga mereka bisa sampai dengan memperoleh pinjaman. Jadi bagi BNI New York kami menganggap mereka itu adalah mitra bisnis kami di negeri orang. Demikian Mas Gita. Oke. Bapak-bapak, dialog segmen BNI Global Diaspora Week kita jeda sejenak dulu. Kami akan lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami tentunya.